Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita merindukan Dia melawat kehidupan kita pada sore hari ini. Mari kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dia Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Dan biarlah setiap kita boleh mengalami jamahan kasih-Nya pada sore hari ini. Mari kita berdoa untuk mulai ibadah worship at home ini. Bapa, kami rindu Engkau bekerja menjamah kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami benar-benar mengalami kuasa pujian penyembahan. Saat kami menaikkan pujian kepadamu, biarlah Engkau disenangkan melalui pujian kami ya Bapa. Kami rindu juga ya Tuhan mengalami sesuatu, mengalami lawatan Tuhan saat kami datang sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Mari besarkan nama Tuhan kita yang luar biasa. Besarkan nama Tuhan, come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Oh, besarkanlah namanya. Oh, besarkanlah nama. Besarkan nama Tuhan. Come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Oh, besarkanlah namanya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, come on. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, kuasa, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh. Oh, 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 oh. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Biarlah kita membesarkan nama Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita naikkan. Sebab Dia Tuhan kita yang maha kuasa, maha mulia. Haleluya. Yeah.
kasih yang kau berikan, yang kau berikan. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu Tuhan, terang kasih-Mu setia, setia nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, selamanya. Haleluya. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan, tak terlukiskan kasih yang kau berikan. Karya termegah, termegah, tiada terang kasih-Mu, terang kasih-Mu setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, semesta. Maha kuasa, kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selama. Maha kuasa, maha kuasa, oh iya, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamat. Sekali lagi katakan maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Amin. Atas semesta. Maha kuasa, kuasa, selamat. Mari sama-sama katakan, maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Sungguh maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Sungguh Tuhan kita maha mulia, luar biasa, haleluya. Betapa hebat perbuatan Tuhan dalam hidup kita, amin, haleluya. Yeah. Sungguh berkuasa Engkau di bumi dan di surga, haleluya. Kami mau terus menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, dan bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Oh, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapanya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan, Tuhan Allah kita. Yeah, yeah. Sebab Dia Tuhan Allah kita yang luar biasa. Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur atas kebaikannya yang luar biasa. Dia Tuhan yang sungguh baik bagi setiap kita. Dia Tuhan yang tak pernah berhenti mencintai setiap kita. Dan Dialah setiap kita terus menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Dia. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada menyertai setiap kami. Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
Sungguh Kau Yesus, sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yes, Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu setia. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku memuji. Yes, my Lord, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu setia. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan sembah lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan kita Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yes, my Lord. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, oh ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku memujimu, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
begitu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jesus, sebab segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Yesus. Atas segala kebaikan-Mu kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu mencintai kami, Engkau Tuhan yang selalu membawa kebaikan bagi setiap kami. Segala perbuatan-Mu selalu memberikan kebaikan bagi setiap kami. Haleluya Jesus. Kami rindu masuk lebih dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bawa kami masuk lebih dalam mengalami zaman kasih-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Irabaya syara la 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 la. Irabarabaya syara la 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 la. Irabara la 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 la. Haleluya Jesus. Mari ya Bapa, bekerjalah lebih lagi, bekerjalah lebih lagi Tuhan. Irabara la 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 ya se. Irabara la 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 ya se. Syara la 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 la. Irabara la 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 la. Oh Jesus. Haleluya Jesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Ya Tuhan, Haleluya, Jesus. kami bersyukur kami punya Bapa yang selalu ada buat kami ya Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkaulah yang layak dipuji, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Ini kami anak-Mu ya Bapa. Kami mau
Engkau pakai hidup kami untuk mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami ini bukan milik kami lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengikuti kehendak-Mu, mengikuti rencana-Mu. Kami mau taat tunduk dengan cara-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami lari dan menjauh dari panggilan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sore hari ini ya Tuhan, biarlah kami mau memperbaiki komitmen kami ya Tuhan. Kami mau berserah, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan segala persoalan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang berkuasa penuh atas hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh berjalan kembali ya Tuhan di dalam panggilan-Mu. Jangan biarkan kami berlari menjauh, tetapi pakailah kami, tuntun kami, supaya kami mendekat kepada rencana-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mengenal apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Bapa, urapi anak-Mu ini yang belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan worship at home di rumah-rumah ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada sore hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita belajar. Saya beri tema lari dari panggilan Tuhan. Jangan pernah kita lari dan menjauh dari panggilan Tuhan. Mari kita buka ayatnya, kita belajar dari kitab Yunus, cerita tentang Yunus. Kita langsung buka ayatnya di Yunus 1, ayat 1 sampai 3. Perikopnya, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Abitai demikian. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Mari kita belajar dulu dari kitab Yunus. Yunus ini di sini di Alkitab ini Yunus ini terkenal karena tidak taat. Tidak taat, Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus diutus Tuhan. Yunus ini nabi yang diutus dipakai Tuhan untuk menyelamatkan suatu negeri. Jadi dipakai Tuhan. Dan Yunus tiba-tiba di ayat 2 dikatakan, bangunlah, kamu pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus tidak melakukannya, dan Yunus pergi ke Tarsis. Mari kita buka, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Yunus ini nabi yang dipakai Tuhan. Kenapa Yunus ini kok tidak taat? Pasti ada alasannya. Tidak sembarangan disuruh Tuhan, kenapa dia kok tidak mau ke Niniwe? Dan sini disebutkan, Niniwe ini kota yang besar. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Mungkin pikirnya Yunus ini, Tuhan, aku kok disuruh ke sini? Ini loh kotanya ini besar sekali. Banyak sekali kejahatan banyak sekali mungkin dosa yang diperbuat di kota yang besar itu. Untuk apa saya ini harus berseru terhadap mereka?
daripada saya ke kota ini lebih baik saya pindah ke Tarsis. Itu mungkin salah satu alasan dari Yunus. Dan Yunus mulai memakai logikanya. Mari kita belajar dari kehidupan Yunus. Dan di sini kita belajar jangan lari dari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan suruh pergi ke kota A, pergilah ke kota A. Tetapi itu tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah. Kita kerjakan dengan taat dan setia. Panggilan Tuhan itu apa? Panggilan Tuhan itu bukan apa yang mau dalam hidup kita, tetapi apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau suruh kita kerjakan. Jadi seringkali ketika kita ikuti panggilan Tuhan, seringkali itu bertentangan dengan daging kita. Ada harga yang harus dibayar. Ada daging yang harus disalibkan. Tidak mudah. Dan saya belajar kemarin, enggak mungkin nabi yang dipakai Tuhan, Yunus ini, disuruh ke sini tetapi tidak mau. Tentu ada alasannya. Ini kota yang besar, banyak kejahatan. Dan mungkin pikirnya, aduh, daripada aku melayani di sini lebih baik aku pindah ke tempat yang lain, ke daerah yang lain yang mungkin lebih bisa menjangkau, lebih banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu manusia selalu memakai logika. Tetapi lain, kalau Tuhan sudah perintahkan, ketika kita lari dari panggilan Tuhan, apa yang terjadi? Mari kita jangan sampai kita lari dari panggilan Tuhan itu. Mari kita belajar sungguh-sungguh pada sore hari ini. Ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, di awal dikatakan ada harga yang harus dibayar, ada daging yang harus disalibkan. Tetapi kalau kita berserah dan mau mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dan memperlengkapi kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan akan menolong, menyertai kita dan melengkapi kita. Belajar untuk taat dan setia dalam panggilan Tuhan. Seringkali Tuhan memanggil kita, itu seringkali terjadi. Itu bukan sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Amin. Seringkali bertentangan. Tuhan, saya ini kepinginnya dapatnya ini kok harus seperti ini. Mungkin ada pekerjaan, mungkin saya kepinginnya bekerja di kota besar, tetapi kenapa kok saya harus tinggal di pedesaan? Seringkali itu bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang diidam-idamkan. Tetapi itulah Tuhan membentuk kita. Tujuannya apa? Tuhan ingin membereskan sesuatu dalam diri kita. Kadang ada ambisi yang salah dalam diri kita. Atau mungkin kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin memproses kita, membentuk kita. Supaya kita betul-betul mau taat dan tunduk kepada panggilan Tuhan. Kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah kita mau betul-betul taat? Apakah kita mau betul-betul tunduk? Tuhan, itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka ayatnya di Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi ada Kristus yang ada di dalam diri kita. Mari kita belajar untuk mengikuti panggilannya, mengikuti panggilan Tuhan. Keluar dari zona nyaman kita,
Mungkin itu tidak mudah, tetapi percayalah ketika kita mau melangkah, Tuhan akan melengkapi kita. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Dan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, lakukan dengan taat, setia, dan penuh tanggung jawab. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Dan ini ketika kamu lari dari panggilan Tuhan, apa yang kita temui? Bukan ada sukacita, oh saya kepingin kesini sesuai dengan keinginan kita. Tetapi apa yang kita temui ketika kita menjauh dari Tuhan? Yang ada kita tidak mendapatkan damai sejahtera. Justru yang ada masalah demi masalah. Seperti Yunus, ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan, Yunus ada gelombang yang besar, ada badai yang besar, badai gelombang dalam kehidupan kita, itu masalah demi masalah. Dan sekali lagi, kalau Tuhan sudah beracara dengan kita, Tuhan memanggil engkau, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu, tidak bisa digantikan. Tidak bisa kita lari dari panggilan Tuhan. Justru ketika engkau terus berlari, engkau terus memberontak, bahkan bersembunyi, yang kita hadapi itu seperti Yunus. Ada gelombang-gelombang yang semakin besar. Ada masalah demi masalah yang kita hadapi. Jangan sampai. Di sini mari kita belajar dari kehidupan Yunus. Belajar, jangan lari dari panggilan Tuhan. Tetapi ketika kita mau taat mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan memperlengkapi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melewatinya sendirian, berjalan sendirian. Amin. Kalau Tuhan sudah berurusan dengan seseorang, berurusan dengan kita, tidak bisa diwakilkan. Kita tidak bisa diwakilkan dengan orang lain, sudah berurusan. Kita sendiri yang harus melakukannya. Mari, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita tunduk, kita mau taat kepada Tuhan. Dan percayalah, karena Tuhan, kehidupan kita semuanya ada di dalam tangan kuasanya Tuhan. Jangan pernah kita memberontak, jangan pernah kita lari, jangan pernah kita bersembunyi menjauh dari Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan yang diberikan, mari kita kembali kepada panggilan kita yang mula-mula ini. Mari kita mengikuti panggilan Tuhan. Dan di sini ditekankan, kalau Tuhan sudah beracara dengan kita, seperti Yunus, Tuhan beracara dengan Yunus, suruh ke Niniwe. Mau Yunus pindah ke Tarsis atau mungkin Yunus harus pindah ke tempat lain. Tidak bisa digantikan. Yunus harus tetap pergi ke Niniwe. Kalau tidak, masalah demi masalah akan itu kita tidak mengalami damai sejahtera, sukacita. Mari kita belajar untuk memiliki kepekaan. Apakah hidup kita ini sudah cocok sesuai dengan panggilan Tuhan apa tidak? Kita belajar. Ketika kita dalam suatu keadaan, kita mengalami proses yang sekiranya seperti masalah bertumpuk-tumpuk. Seperti masalah ini datang bertubi-tubi. Jadi seperti benang yang kusut. Ketika kita menghadapi seperti itu, mari kita punya roh kepekaan. Dan mari kita belajar. Lebih baik kita berhenti, stop. Berhenti, stop, Tuhan. Dan ketika kita stop, apa yang kita lakukan? Kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Tuhan, apakah betul jalan ini sudah sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan? Apakah betul jalan ini sesuai dengan rencana-Mu Tuhan? Ketika kita mengambil waktu untuk berdoa,
ketika kita stop mengambil waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan, percayalah Tuhan akan memberi jawaban. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Seringkali kita ketika menghadapi masalah demi masalah, bukan kita stop, tetapi kita seringkali menggunakan caranya sendiri, menggunakan logika kita. Tetapi apa yang kita dapat ketika kita menggunakan logika kita, menggunakan caranya kita, menggunakan pikiran kita? Justru masalah itu menjadi bertambah banyak. Bukan bertambah sedikit, tetapi masalah itu bertumpuk-tumpuk. Kita akan dibuat semakin jauh dari Tuhan. Mari ambil komitmen sore hari ini. Berhenti, stop. Ambil waktu. Tuhan, ketika kita betul-betul menghadapi masalah demi masalah, ambil waktu. Tuhan, apa betul kita ini sudah ada di dalam jalan-Mu Tuhan? Sudah ada di dalam panggilan-Mu. Jangan sampai kita ini terus aja sudah merasa tidak damai sejahtera. Tetapi kita terus aja melangkah demi melangkah. Tetapi apa yang kita dapat? Kita akan semakin jauh dari panggilan Tuhan. Kita akan semakin menjauh dari panggilan Tuhan. Mari kita mau taat. Ketika mengikuti panggilan Tuhan, yang lebih mudah, tidak ada yang mudah. Tetapi ketika kita mau taat, kita mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, kita mau nurut, itu lebih mudah mengikuti panggilan Tuhan. Tetapi yang sulit itu ketika mulai lari dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan, menjauh, bahkan memakai logika kita sendiri, memakai pikiran kita sendiri, itu menjadi sulit. Panggilan Tuhan itu menjadi semakin jauh dari panggilan Tuhan. Dan apa yang kita dapat ketika kita menjauh dari panggilan Tuhan? Kita tidak mendapatkan damai sejahtera, kita tidak mendapatkan sukacita. Mari kita belajar untuk mau taat, mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Ikuti panggilan Tuhan itu. Dan panggilan Tuhan itu apa? Panggilan Tuhan adalah mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan keinginan kita, tetapi apa yang Tuhan mau, bukan mengikuti. Kita ini kepinginnya yang enak-enak, tetapi Tuhan, apa yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita. Ketika kita mengikuti panggilan itu, apa yang kita peroleh? Kita akan memperoleh sukacita, kita akan memperoleh damai sejahtera, dan kita akan memperoleh segala-galanya di dalam Tuhan. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Mari kita menggenapi panggilan Tuhan ini. Dan kita belajar untuk mengetahui apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus menghidupinya. Amin. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Mari kita mengenal apa panggilan Tuhan dalam hidup kita dan kita hidupi. Fokus kita kepada panggilan Tuhan itu, jangan fokus kepada yang lain-lainnya. Di ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Kita ini dipilih oleh Tuhan dan
ditetapkan supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Tuhan ingin kita ini menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Tuhan ingin kita berbuah-buah yang lebat. Amin. Tuhan ingin apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Dan tadi yang saya dapat, apa yang Tuhan mau? Tuhan dari kehidupan Yunus, Tuhan mau anak-anaknya diselamatkan. Amin. Tuhan tidak kepingin anak-anaknya binasa. Amin. Tuhan mau kita dipakainya panggilan Tuhan supaya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini, supaya semua orang di muka bumi ini boleh diselamatkan. Itu panggilan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Mengasihi, di ayat 17 dikatakan, Yohanes, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita belajar dari Yunus. Yunus tidak mau ke Niniwe karena mungkin itu karena kejahatannya, dan Yunus memang harus karena kejahatan sudah layak mendapat hukuman. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ingin semua anak-anaknya diselamatkan. Tuhan kepingin semua orang boleh datang percaya berbalik kepada Tuhan. Dan kita dituntut untuk mau peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengerti akan keselamatan. Di sini Tuhan perintahkan, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan tuntut kita, Tuhan rindukan supaya kita mau menjawab panggilannya, supaya kita mau mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Mengikuti panggilan Tuhan. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau mengikuti panggilan Tuhan, seperti Yunus, dia lari dari proses lari harus ke Tarsis. Akhirnya dia masuk ke perut ikan. Masalah demi masalah diperoleh, tetapi luar biasa, Yunus bertobat. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada anaknya. Hari ini ada kesempatan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua untuk bertobat kembali kepada panggilan Tuhan. Yang mari kita datang kepada panggilan Tuhan itu. Jangan berlari menjauh dari Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Buang logika kita. Percayalah, ketika Tuhan perintahkan, Tuhan akan melengkapi kita. Akhir kata, apa yang terjadi dengan Niniwe ketika Yunus bertobat? Yunus mau berangkat ke Niniwe, dan luar biasa, Niniwe, kota yang akan dihancurkan Tuhan, kota yang dengan banyak dosa kejahatan, Niniwe diselamatkan Tuhan, dan orang-orang di Niniwe diselamatkan. Amin. Ketika kita mau menjawab panggilan Tuhan, kita mau ikut dalam panggilan Tuhan, seisi Niniwe itu
boleh diselamatkan. Kota orang-orang penduduk Niniwe boleh berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kita menjauh dari panggilan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan. Mari kita ikuti panggilan Tuhan itu. Dan Tuhan merindukan kita, anak-anaknya. Pesan Tuhan, Tuhan ingin semua orang, semua anak-anaknya di muka bumi ini boleh diselamatkan. Dan tidak ingin satu orang pun binasa. Amin. Tetapi kepingin semuanya boleh diselamatkan. Amin. Mari kita memperbaiki komitmen kita hari ini. Kalau ada masalah yang sekiranya mungkin yang orang-orang yang sekarang ini sedang melihat WAH, masalah yang bertumpuk-tumpuk, masalah yang tidak habis-habisnya. Mari kita berhenti sejenak. Mari kita stop dulu. Tuhan, mari, apakah saya sudah ada di dalam panggilan-Mu? Selagi masih ada kesempatan, mari kita kembali lagi. Seperti Yunus, Tuhan selalu memberikan kesempatan, terbuka. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk semua anak-anaknya yang mau bertobat dan datang kepadanya. Mari kita semua yang menjauh, mari kita ambil memperbaiki komitmen kita untuk mau bertobat. Dan Tuhan mau pakai kita ya Tuhan. Tuhan mau memakai kita lebih lagi menjadi alatnya supaya kita berbuah-buah lebat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Shalom, damai sejahtera. Ya Tuhan, terima kasih. Anak-Mu sudah selesai bicara ya Tuhan. Biarlah Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang ada saat ini, yang mendengar WAH Worship at Home ini di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memperbaiki komitmen kami ya Tuhan. Kami mau memperbaiki Tuhan. Apakah kami sudah ada di dalam panggilan-Mu ya Tuhan? Kami tidak mau lari ya Tuhan. Kami percaya setiap kesempatan yang Engkau berikan, kami tidak mau menyia-nyiakan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kami mau menyalipkan daging kami ya Tuhan. Kami mampukan kami untuk membayar harga ya Tuhan. Karena kami tahu itu tidak mudah ya Tuhan. Menyalipkan kedagingan kami ya Tuhan. Tetapi kami mau tunduk dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Engkau yang paling tahu masa depan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mau tunduk dalam panggilan-Mu, Engkau akan campur tangan dalam kehidupan kami. Bukan hanya dalam kehidupan kami, Engkau akan campur tangan dalam kehidupan rumah tangga kami. Engkau akan campur tangan dalam kehidupan anak-anak kami, pekerjaan kami, kesehatan kami ya Tuhan. Engkau akan campur tangan semuanya ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami ada di dalam panggilan-Mu ya Tuhan, kami ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hari ini, sore hari ini, kami mau memperbaiki komitmen kami mau meresponi panggilan-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.